Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang pengertian akhlak, moral dan etika. Jadi akhlak secara etimologi ataupun secara bahasa, kata-kata akhlak itu berasal daripada bahasa Arab, yaitu al-khulqu, yang berarti tingkah laku atau budi pekerti atau tabiat. Jadi al-khulqu, khalq, adalah bermakna, boleh jadi ada yang mengatakan budi pekerti, boleh jadi yang mengatakan dengan tabiat ataupun tingkah laku. Yang kesemuaan itu, tingkah laku, budi pekerti ataupun tabiat, terbagi kepada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka yang baik itu dikatakan dengan akhlakul hasanah. Yang buruk dikatakan dengan akhlakus sayyi'ah. Jadi setiap manusia itu ada dua sisi. Ada akhlak baiknya dan ada akhlak buruknya. Kemudian, secara terminologi ataupun secara istilah tentang makna daripada akhlak tersebut, ada beberapa pendapat. Yang pertama, kita kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, juzuk 3 halaman 53, yaitu kata Imam Al-Ghazali, akhlak fal khalqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bi suhulatin wa yasurru min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi akhlak menurut daripada Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang, sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang melahirkan tindakan. Tasdurul af'al, yang melahirkan tindakan. Tindakan tersebut boleh jadi tindakan gampang ataupun tindakan mudah, tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Jadi ini definisi akhlak menurut Imam Ghazali, yaitu suatu sifat yang tertanam pada diri manusia. Dengan sifat tersebut lahirlah tindakan-tindakan. Pada saat lahir tindakan tersebut, maka tidak memerlukan pemikiran, harus berpikir begini, harus berpikir begitu. Nah, ini menurut daripada Imam Al-Ghazali. Ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bi suhulatin wa yasurru min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat Ibnu Maskawih, yaitu dalam kitab Tahzib Al-Akhlaq fi Tarbiyah halaman 25. Beliau mengatakan al-khalqu halun li nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan-perbuatan dengan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Ya. Jadi, keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa proses daripada pemikiran ataupun pertimbangan, maka itu dikatakan dengan akhlak. Maka sama juga, boleh jadi baik ataupun buruk. Yang ketiga, Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa akhlak itu adalah af'al, perbuatan, af'alu minal, perbuatan daripada manusia,
yang selalu dilakukan. Jadi kita melakukan perbuatan tersebut selalu kita lakukan. Adakala perbuatan baik, adakala perbuatan buruk. Ini adalah makna akhlak menurut Al-Qurtubi. Kemudian Prof. Dr. Ahmad Amin, beliau menyebutkan di dalam buku pengantar studi akhlak, yaitu yang ditulis oleh Zainuddin A.R., akhlak merupakan suatu kehendak yang dibiasakan. Suatu kehendak. Ma yuridu. Sesuatu yang dikehendaki. Kemudian yang dikehendaki tersebut menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini akhlak menurut beliau. Kemudian Muhammad Ibnu Ilan As-Siddiqi di dalam kitab Dalil Al-Falihin, beliau mengatakan akhlak adalah suatu pembawaan yang tertanam dalam diri yang dapat mendorong seseorang berbuat baik dengan gampang. Akhlak suatu pembawaan yang sudah tertanam dalam diri seorang. Kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri seorang, kemudian dengan kebiasaan tersebut dapat mendorong, dapat membiasakan orang tersebut untuk melakukan kebaikan dengan gampang. Ya, maka Muhammad Ibnu ini lebih mendominasikan bahawa makna akhlak adalah kepada perilaku baik. Jadi tidak menyebut akhlak secara am, tidak menyebut akhlak secara umum. Jadi beliau mengatakan suatu pembawaan ataupun suatu kebiasaan yang tertanam dalam diri seorang yang dengan kebiasaan tersebut dapat membawa seseorang untuk berbuat kebaikan dengan gampang. Itu akhlak. Ini menurut beliau. Kemudian Abu Bakar Jabir Al-Jaziri di dalam kitab Minhaj Al-Muslimin, beliau mengatakan bahawa akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela. Bentuk kejiwaan yang sudah tertanam dalam diri manusia. Maka setiap individu, saya, kamu dan kalian, ada yaitu sifat kejiwaan yang sudah tertanam. Yang sifat kejiwaan tersebut dapat menimbulkan perbuatan baik ataupun dapat menimbulkan perbuatan buruk, ataupun dapat menimbulkan perbuatan terpuji, ataupun dapat menimbulkan perbuatan tercela. Kalau perbuatan baik, maka itu dikatakan dengan akhlak baik. Kalau perbuatan tercela, perbuatan buruk, itu dinamakan dengan akhlak terburuk. Selanjutnya, Ali bin Muhammad Jarjani di dalam kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan al-khalqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bi suhulatin wa yasurru min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Menurut beliau, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Ini persis sama seperti yang diungkapkan Al-Ghazali. Sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengan sifat tersebut akan melahirkan tindakan-tindakan, baik itu tindakan baik ataupun tindakan buruk, tanpa ada suatu pertimbangan ataupun suatu pemikiran. Setelah kita menjelaskan tentang akhlak, maka kita akan menjelaskan sedikit tentang moral dan etika. Ini sebagaimana judul yang kita bahas, itu pengertian akhlak, moral dan etika. Moral adalah berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat, kebiasaan. Kata mores ini bersinonim dengan moris, manner,
mores ataupun manner ataupun moral. Jadi moral adalah suatu adat kebiasaan. Nah, ini yang dikatakan dengan moral, adat kebiasaan. Kebiasaan yang sudah menjadi adat. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Nur Muslik di dalam buku Pendidikan Karakter. Kita kutip satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, kulu, makan olehmu, mimma fil ardi, sesuatu yang terdapat di bumi, kaitan halalan tayyiba, yang halal lagi bergizi. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang sangat-sangat nyata. Di dalam surat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk makan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Kaitannya adalah halalan thayyibah. Jadi perbuatan baik, halal lagi bergizi. Ketika seseorang melakukan suatu tabiat, ketika seseorang menjadi adat kebiasaan, makan sesuatu yang bergizi, makan sesuatu yang halal, maka itu menjadi moral bagi dia. Karena kita punya tanggung jawab kepada tubuh kita, kepada diri kita. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Jadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah thayyiban. Secara fisik, makanan yang bergizi. Secara agama, kita butuh halalan. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang thayyiban, yang bergizi, maka kita telah melakukan suatu kebiasaan. Yang kebiasaan itu adalah kebiasaan baik. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang halalan sesuai dengan anjuran agama. Kaitannya halal, tidak boleh makan yang haram, tidak boleh makan yang syubhat. Maka kita telah menjaga image diri kita, yaitu dalam bersyariah. Maka dua kebiasaan yang baik untuk tubuh kita dan kebiasaan yang baik sesuai dengan agama. Lanjutan daripada ayat tersebut, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi sama dengan Allah menegaskan kepada kita, jangan pernah kamu melakukan kebiasaan, adat suatu kebiasaan yang kebiasaan tersebut adalah termasuk dalam golongan langkah-langkah syaitan. Nauzubillahi min zalik. Karena mengikuti daripada langkah-langkah syaitan juga menjadi suatu kebiasaan, adat kebiasaan yang tidak baik. Menjadi moral tidak baik. Moral baiknya adalah makan makanan yang halal dan bergizi. Moral yang tidak baiknya adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kita harus tahu apa itu langkah-langkah syaitan. Harus tahu. Jangan kita menganggap tidak mengikuti langkah syaitan, tetapi kita selalu senantiasa bersama syaitan. Na'udzubillah, laknatillah. Di ujung ayat menegaskan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Walaupun banyak daripada kita mulut mengungkapkan syaitan musuh yang nyata, namun perbuatan, perkataan, kadang-kadang i'tikad kita mengikuti daripada hawa nafsu syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian etika. Kita berbicara sedikit tentang etika.
Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Jadi kalau kita memakai kacamata agama tentang tingkah laku manusia, itu namanya akhlak. Kalau kita memakai kacamata filsafat, maka tingkah laku manusia itu disebut dengan etika. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Ada etikat baik, ada etikat buruk. Ada moral baik, ada moral buruk. Yang kesemuanya itu adalah sesuatu yang terdapat pada diri kita. Apakah kita melihat dengan kacamata agama? Apakah kita melihat dengan kacamata filsafat? Yang namun dalam tubuh kita, dalam diri kita ada dua unsur. Unsur baik dan unsur buruk. Ada dua sifat. Sifat baik dan sifat buruk. Ketika seseorang yang menonjol sifat buruk, maka sifat baiknya terpendam. Ketika seseorang yang menonjolnya sifat baik, maka sifat buruknya akan terpendam. Bagi kita, karena kita mempercayai yang bahwa satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saja kita mengenal, mengerti, mengetahui definisi daripada akhlak, mengetahui definisi daripada moral, mengetahui definisi daripada etika, namun kita dianjurkan, bahkan wajib untuk senantiasa bersifat dengan sifat baik, menundukkan semua sifat-sifat buruk, menundukkan akhlak-akhlak buruk, menundukkan moral-moral buruk, menundukkan etika-etika buruk. Sehingga walaupun kita tidak akan pernah menjadi manusia paripurna, tetapi setidaknya kita telah berusaha menjadi manusia baik daripada yang baik, dan menjadi manusia yang terbaik daripada baik. Maka inilah penjelasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.